Biarlah sore hari ini ya Tuhan, setiap kami mengalami kembali rawatan-Mu, setiap kami kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Segarkan setiap hati kami, segarkan setiap jiwa kami ya Bapa, supaya sore hari ini kami semakin mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Kau yang beracara ya Tuhan di dalam ibadah kami ini, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, bagi-Mulah segala kemuliaan dan pujian. Kami mau membawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup. Syukur, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis
Terima kasih Tuhan.
melepas pribadi ya Tuhan. Memang benarlah ya Tuhan, Engkau yang terindah. Tiada satupun yang dapat menggantikan Engkau dalam kehidupan kami ya Yesus. Engkau yang termanis buat jiwa kami ya Bapa. Kami mau mencintai Engkau selamanya ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Yesus yang termanis buat jiwa kami.
Menjadi kekuatan yang baru bagi kami dan cukup kebenaran yang daripada Engkau ya Tuhan di setiap kami ya Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku bukan
abadi sebagai kerinduan kita bagi Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajah aku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajah aku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah wajah aku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkan wajah kami. Penuhkanlah wajah aku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Betapa indahnya Tuhan kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri kelegaan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur buat hadirat-Mu yang sungguh indah di tengah kami, yang melawat setiap kami, menjamah hati kami. Dan saatnya Tuhan kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu dinyatakan Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Agar kami semua dapat menangkap Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di hari-hari terakhir ini. Penuhkan bejana kami Tuhan. Dengan firman-Mu. Agar hidup kami berkelimpahan Tuhan. Penuh dengan buah-buah kebenaran. Penuh dengan buah-buah roh Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Kami hanya memperoleh jaminan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Apa kabar saudara? Ya, saya percaya saudara semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kita melihat berita, melihat situasi yang terjadi, mungkin ada orang-orang saudara yang menganggap ini mungkin satu kebetulan, seperti kayak di Amerika saudara itu ada badai Ian ya, dan itu memporak-porandakan wilayah Florida di Amerika. Saya percaya saudara bahwa memang waktu ini memang adalah waktu-waktu terakhir, di mana kita itu harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sebentar lagi akan segera tiba. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang menarik saudara di tahun, kalau mungkin kita kan biasa pakai tahun kalendernya internasional ya, tapi saya mau melihat sore hari ini dari kalendernya bangsa Israel, Ibrani. Kalau di kalender Ibrani, saudara, di hari Minggu kemarin ya, itu bangsa Israel kalendernya itu memasuki tahun yang baru. Jadi 5783 disimbolkan namanya adalah Pei Gimel. Simbolnya itu adalah unta atau orang kaya yang memberikan sedekah kepada orang yang miskin. Nah, menariknya dari kalender Ibrani ini berbicara tentang waktu dan saat. Jadi kita harus memahami timingnya Tuhan. Makanya kita perlu belajar saudara, karena Tuhan itu berbicara lewat waktu. Angka itu penting saudara ya. Dan di hari Minggu kemarin itu kita memasuki tahun yang baru menurut penanggalan Alkitab, yaitu 5783. Nah, saudara, itu jatuh di hari raya peniupan sangkakala, Rosh Hashanah kalau di Israel, Yom Teruah. Jadi ada 7 hari raya yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, yaitu Paskah, roti tidak beragi, buah bungaran, itu semua sudah digenapi waktu kematian dan kebangkitan Tuhan. Hari raya yang keempat adalah Pentakosta, waktu bangsa Israel menerima Taurat, menerima firman yang dilukiskan di loh batu. Tapi penggenapannya di zaman perjanjian baru, saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan di loteng atas, murid-murid menantikan janji Tuhan. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan, firman tidak lagi tertulis di ukiran batu, di loh batu. Tetapi firman diukir di dalam loh hati saudara dan saya. Melalui peristiwa Pentakosta, itu hari raya yang keempat. Sudah digenapi, saudara, itu sudah terjadi. Ya, dari kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, sampai pencurahan Roh Kudus itu sudah digenapi. Nah, yang menariknya ada 3 hari raya terakhir, yaitu hari raya peniupan sangkakala, hari raya pendamaian yang nanti akan jatuh di hari Rabu nanti, saudara. Hari Selasa malam, bangsa Israel akan berpuasa selama 25 jam. Hari raya pendamaian, dan yang terakhir hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, hari raya peniupan sangkakala itu identik dengan hari raya pengumpulan. Hari raya di mana saudara di situ dikatakan penandaan, permeteraian. Dan hari raya yang menyatakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, yang menarik di sini mengenai hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan sangkakala, itu ditulis saudara hari raya tanpa seorang pun yang tahu. Jadi begini saudara, kalau di orang Muslim itu kan ada tahun Islam. Orang Chinese juga punya tahun kalender Chinese ya, lunar. Kalau kita pakai yang internasional, kalender Masehi. Kalau orang Ibrani pakai kalender Ibrani. Nah, yang menarik daripada tahun Ibrani itu 5783 atau Rosh Hashanah yang minggu lalu sudah berlangsung, saudara. Itu adalah dikatakan hari tanpa diketahui oleh siapapun.
Nah, saya melihat, saudara, mengenai tahun ini, saya lihat di sejarah daripada bangsa Israel. Ternyata, saudara, kalau di zaman dahulu, kalau orang memasuki Rosh Hashanah atau Hari Raya Penipuan Sangkakala, maka ada dua saksi yang berdiri di tembok Yerusalem. Dan waktu mereka melihat bulan baru, karena mereka tidak tahu kapan waktu bulan itu berganti, karena hanya yang tahu itu Tuhan. Nah, ketika bulan ini berganti, saudara, berganti yang baru, mereka melihat, maka orang-orang yang ada di tembok itu yang memegang sangkakala, mereka akan meniup sangkakala. Nah, apa yang terjadi ketika mereka tiup sangkakala? Ternyata waktu mereka tiup sangkakala, pintu bait suci itu akan dibuka seketika lamanya. Saudara, saya mau supaya saudara perhatikan ini. Jadi waktu sangkakala ditiup, waktu mereka melihat bulan baru, maka pintu bait suci itu akan dibuka seketika waktu lamanya. Dan ketika orang mendengar tiupan sangkakala ini, waktu mereka lagi bekerja di ladang, orang yang bekerja di ladang harus segera menanggalkan semuanya. Harus segera meninggalkan pekerjaannya untuk apa? Untuk berlari masuk ke dalam bait suci untuk beribadah merayakan hari raya peniupan sangkakala. Nah, saudara, ada orang-orang yang tidak mendengar peringatan suara sangkakala itu. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam bait suci. Karena ternyata waktu mereka terlambat, pintu bait suci itu ditutup. Dan akibatnya orang-orang ini harus tinggal di pelataran. Saya mau saudara memahami ini berkaitan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, jadi waktu sangkakala ditiup, ada orang-orang yang dengar, mereka langsung berlari masuk ke bait suci mereka merayakan hari raya peniupan sangkakala. Ada yang tidak mendengar tiupan itu, mereka terlambat, pintu bait suci ditutup, maka mereka harus ada di pelataran. Nah, saudara, jadi sangkakala itu peringatan. Ketika ditiup, maka orang harus segera berlari masuk ke bait suci. Bangsa Israel percaya bahwa Mesias itu akan datang pada waktu sangkakala, hari raya peniupan sangkakala. Nah, jadi sangkakala ditiup itu adalah peringatan untuk semua orang berlari masuk ke dalam bait suci. Karena pintunya itu dibuka hanya seketika waktu lamanya. Dan kalau orang terlambat, saudara, mereka akan tinggal di pelataran. Nah, saudara, saya jadi teringat di Wahyu ya, Wahyu pasal 11 kalau tidak salah itu. Orang-orang yang ada di pelataran bait suci yang tidak diukur, mereka itu diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami, saudara, Tuhan berbicara lewat tahun-tahun Ibrani ini, supaya kita jangan sampai ketinggalan, kehilangan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara, jadi sangkakala itu adalah satu peringatan. Mari saya rindu kita melihat satu ayat di dalam Yoel pasal 2 ayat 1-2. Saya ingin berbicara mengenai sangkakala karena ini adalah alarm atau peringatan ya. Yoel pasal 2 ayat 1-2. Ya. Saya baca buat saudara. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Saya lanjut ke ayat 6 ini, saudara ya. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa akan datang. Tapi saya fokus, saudara, di ayat 1 dan 2 ini. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada perintah untuk meniup sangkakala di Sion. Kalau saudara lihat terjemahan Inggrisnya dikatakan sound the alarm. Nah, kalau di zaman perjanjian lama, saya melihat sejarahnya, bangsa Israel itu kan sudah dibagi
tempat-tempatnya menurut suku mereka. Jadi setiap ada panggilan untuk peperangan atau panggilan untuk apapun berkumpul, maka ada orang-orang yang ditugaskan naik ke atas gunung dan mereka akan meniup sangkakala, sahut menyahut dari gunung satu, dan di gunung yang lain mereka akan mendengar, mereka akan tiup lagi. Jadi itu bersaut-sautan sampai ke 12 suku Israel itu bisa mendengar suara sangkakala itu. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini? Jadi kalau kita baca Yoel pasal 2 ini, ada satu perintah Tuhan, tiup sangkakala. Di atas gunung Sion, berteriaklah di atas gunung Tuhan yang kudus. Nah, Tuhan mau setiap saudara dan saya, mungkin kita tidak meniup sangkakala secara fisik. Tetapi ada satu peringatan yang kita nyatakan kepada umat Tuhan. Bahwa hari Tuhan yang dikatakan hari yang gelap gulita, kelam kabut, berawan pekat, itu akan segera datang. Nah, banyak orang yang mengabaikan saudara suara alarm ini. Maka ketika mereka mengabaikan itu, kalau di zaman perjanjian lama, orang-orang yang mengabaikan suara alarm, mereka tertutup pintunya dan mereka tidak bisa masuk bait suci. Mereka ada di pelataran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu ada penglihatan saudara di dalam waktu teman-teman kami yang waktu mereka berdoa. Mereka melihat pintu itu sudah akan ditutup. Saya tidak pernah share masalah ini saudara. Tapi mereka waktu sampaikan itu saya hanya berdiam. Saya tahu bahwa peringatan suara alarm yang dinyatakan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, ada yang mendengar. Mereka yang mendengar, mereka harus segera berlari. Karena pintu bait suci itu akan segera ditutup. Mereka yang mendengar, tapi mereka mengabaikan saudara pesan ini, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam, mereka akan tertinggal di pelataran. Dan orang-orang yang tertinggal di pelataran, saudara baca Wahyu pasal 11, mereka akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita meniup sangkakala. Tuhan mau kita menyatakan satu peringatan atau suara alarm di atas gunungnya Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap kita yang sudah mengerti kebenaran firman, yang sudah memahami tentang hari kedatangan Tuhan. Mari saudara kita nyatakan. Sound the alarm. Bunyikan bunyi sangkakala itu. Tetapi syaratnya ternyata untuk membunyikan sangkakala, itu kita harus naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita semua naik ke atas gunung Tuhan dan menyuarakan sound the alarm. Peringatan kepada setiap orang. Saudara tahu tahun 2023 ya, dunia akan memasuki krisis global. Dan kita akan melihat saudara bahwa di setiap bangsa, negara itu akan mengalami yang namanya krisis pangan. Itu sebabnya kita harus suarakan saudara, bunyi sangkakala ini, peringatan. Bagi orang yang mendengar mereka harus berlari segera. Tapi bagi yang tidak mendengar, maka pintu bait suci itu akan tertutup. Yang menarik saudara, ini yang paling menarik begini. 5783 tahun Ibrani di tahun yang sekarang kita masuk. Itu lambangnya adalah gambar unta. Seperti seorang yang berlari. Seorang kaya yang memberikan sedekah kepada orang miskin. Itu pengertian dari tahun Ibrani 5783. Pay Gimel. Artinya di tahun ini Tuhan itu mau memberikan upah kepada setiap orang yang menabur kebaikan, yang menabur kebenaran, mereka akan menuai semua itu. Tetapi orang yang menabur kejahatan, mereka akan menuai angin badai. Jadi, saudara dan saya, tahun ini, saudara, tahun profetik tahun 5783, itu kita harus menyuarakan sangkakalanya Tuhan. Apa yang saudara lakukan tahun ini, itu akan menentukan tahun depan. Nah, yang menarik di tahun Ibrani 5784 tahun depan itu adalah Dalet. Dalet itu adalah pintu. Ajaib saudara. Nanti saudara yang suka-suka baca, lihat Google.
Lihat makna dalet. Itu pintu. Apakah satu kebetulan? Waktu sangkakala ditiup, orang harus berlari karena pintu akan tertutup. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tahun 5784, dalet itu berbicara pintu. Jadi kalau orang tidak berlari sekarang, saudara, mendengar suara peringatan itu, maka pintu itu akan segera tertutup. Seperti apa yang sudah disaksikan, saudara, teman-teman kami berdoa dan mereka mendapatkan penglihatan bahwa pintu itu akan segera ditutup. Nah, jadi sore hari ini, saudara, Tuhan mau kita menyuarakan sangkakala, meniup sangkakala, menyerukan suara kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan segera tiba. Tetapi untuk menyuarakan sangkakala, kita harus naik ke atas gunungnya Tuhan. Itu syaratnya. Nah, orang yang menyerukan suara sangkakala itu harus naik ke atas gunungnya Tuhan. Sedangkan untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan itu ada syaratnya, saudara. Mari kita akan belajar sore hari ini. Kita akan melihat Mazmur pasal 24 ayat 3-4. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita bisa masuk ke atas, kita bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan dan membunyikan sangkakala itu. Karena kalau sangkakala ditiup tidak di atas gunung, saudara tidak ada yang mendengar bunyi itu. Maka kita harus naik ke atas gunungnya Tuhan. Karena tadi di Yoel pasal 2 dikatakan, sound the alarm, bunyikan sangkakala, tiup sangkakala, itu di atas gunung Sion, gunung kudusnya Tuhan. Nah, mari kita lihat Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, jadi syarat, saudara, untuk kita naik ke gunung Tuhan, yang pertama itu harus bersih tangannya. Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan kebenaran, orang-orang yang tidak berlaku jahat di mata Tuhan, dan tidak berlaku curang. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau menyuarakan suara sangkakala, kita mau naik ke atas gunung kudusnya Tuhan, saudara, kita harus bersih di dalam segala perbuatan kita. Artinya kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Karena orang-orang jahat, orang-orang yang berlaku tidak benar, yang berlaku curang, semua itu tidak bisa naik ke atas gunungnya Tuhan. Bagaimana mungkin saudara kita mau menyerukan sangkakala, kedatangan Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran? Itu mustahil. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menyuarakan sangkakala itu, saudara, kalau kita mau naik ke atas gunungnya Tuhan, maka kita harus bersih di dalam perbuatan. Ya, kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 19-21, di sini dikatakan begini, Yohanes 3 ayat 19-21. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Elohim, di dalam Allah. Nah, jadi manusia cenderung berbuat jahat, saudara. Bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, siapa yang tahu, saudara? Kadang orang bisa terlihat lebih rohani ketika dia ada di mimbar. Saya berbicara bukan karena saya sudah sempurna, enggak, saudara. Saya menyadari bahwa betapa saya juga manusia yang celaka. Kadang-kadang melakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka. Nah, saudara, jadi kalau kita mau naik ke atas gunung kudusnya Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Jadi semua itu, saudara, kalau kita tidak menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan jahat itu, maka Alkitab katakan dia tidak datang kepada terang. Kenapa, saudara? Di dalam firman Tuhan katakan Tuhan itu terang yang tak terhampiri. Ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kegelapan di dalam hidup kita itu akan nampak. Makanya orang kalau melakukan perbuatan jahat, orang yang melakukan dosa, dia tidak bisa, saudara, masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Karena apa? Karena dosanya itu akan diterangi.
Perbuatan-perbuatan jahatnya akan nampak di sana. Tuhan kita adalah dikatakan terang yang tak terhampiri. Semakin kita mendekat kepada Dia, maka semakin sisi-sisi gelap dalam hidup kita itu akan semakin dibukakan. Jadi jangan heran saudara ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita mau naik ke atas gunung kudusnya Tuhan, Tuhan mulai menelanjangi satu persatu perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Tanpa kita sadari. Kadang kita lebih banyak kompromi dengan dunia, saudara. Kadang pikiran, perbuatan, itu tanpa kita sadari. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, jadi saudara, sore hari ini mari sebelum kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, pastikan bahwa tangan kita bersih. Perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Amin, saudara. Supaya kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan dan menyuarakan alarm atau peringatan daripada Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang naik ke gunung Tuhan itu harus murni hatinya. Nah, murni hatinya di sini berbicara sikap hati yang benar. Hati yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Berapa banyak saudara kita hatinya tercemar hanya oleh karena perkara-perkara dunia. Makanya Alkitab katakan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan mau kita menjaga hati kita, kemurnian hati kita. Hari-hari ini orang banyak kehilangan kemurnian hati karena uang, karena mengejar kedudukan, mengejar harta, mengejar popularitas, sehingga mereka tidak menjaga kemurnian hatinya. Dan hatinya, saudara, banyak terkontaminasi dengan dunia, yaitu kenajisan, hawa nafsu, cinta uang, keserakahan, niat jahat, bahkan hati yang jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, seorang yang mau meniup sangkakala di atas gunung kudusnya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang selaras antara perbuatan dan hatinya. Apa yang ada di dalam hati kita, saudara, itu harus kita nyatakan lewat setiap perbuatan-perbuatan dan ucapan kita. Nah, kalau kita di dalam hatinya tidak murni, kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan, maka perbuatan dan ucapan kita juga akan mencerminkan hal yang sama. Nah, jadi mari saudara, sebelum kita menyuarakan sangkakala, kita naik ke gunung kudus Tuhan, mari murnikan hati kita. Bagaimana supaya hati kita yang murni? Bagaimana supaya hati kita bisa murni? Tentunya saudara, dalam Mazmur 119 dikatakan, Daud katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari simpan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Jangan izinkan saudara kekecewaan, kepahitan, semua hal-hal yang sia-sia masuk ke dalam hati kita. Supaya hati kita murni, saudara. Supaya hidup kita berkenan. Dan kita boleh naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 8-9 dikatakan begini. Bangsa ini, Matius 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi sekalipun kita beribadah, sekalipun kita melayani, kalau hati kita jauh dari Tuhan, kalau hati kita cenderung menginginkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, persahabatan dengan dunia, dengan mamon. Nah saudara, hal itu membuat hati kita jauh dari Tuhan. Tidak peduli saudara mau melayani Tuhan, saudara mau rajin beribadah. Tetapi kalau hati kita dari jauh dari Tuhan, maka Tuhan katakan, percuma mereka beribadah. Yang mereka ajarkan, ya, itu adalah perintah manusia saja. Jadi Tuhan mau hati kita murni, saudara. Amin. Tuhan mau agar hati kita tidak tercemar oleh hal-hal dunia. Baru kita bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Jadi yang naik ke atas gunung kudus Tuhan itu bukan orang-orang sembarangan di dalam Mazmur 24 tadi. Mereka yang murni hatinya. Berapa banyak orang melayani Tuhan hanya motivasinya karena uang, saudara. Sangat sedikit
Hamba Tuhan yang motivasinya sekarang murni. Selalu ada ujung-ujungnya duit. Apalagi tantangan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di kota besar. Tuhan mau kita murni hatinya. Kalau tidak murni hatinya nggak bisa naik saudara ke atas gunung kudusnya Tuhan. Boro-boro membunyikan sangkakala. Naik ke gunung Tuhan pun nggak bisa saudara. Ya, jadi mari sore hari ini mari kita selidiki hati kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Sekalipun mungkin hamba Tuhan tidak tahu, pemimpin kita tidak tahu, gembala mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di hati setiap kita. Nah oleh karena itu saudara, mari biarlah hati kita terus dimurnikan lewat kebenaran firman. Ketika kita menyimpan janji-janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hati kita, kita membuang setiap hati yang jauh dari Tuhan. Ya, hati yang keras, hati yang condong kepada dunia ini. Mari buang saudara semua kekecewaan, buang setiap sakit hati, buang semua amarah, dendam atau apapun. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, saudara, jangan membalas kejahatan, jangan menyimpan setiap amarah, dendam, dan apapun itu. Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan firman, dengan kemurnian, supaya kita bisa naik ke gunung kudus Tuhan, dan kita menyuruhkan, meniup sangkakala, peringatan bagi orang-orang. Ya, supaya mereka mempersiapkan diri sebelum pintu anugerah Tuhan akan segera ditutup. Oke, yang ketiga, saudara. Yang ketiga dikatakan, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Nah, seorang yang meniup sangkakala adalah mereka yang tidak kompromi dengan dunia atau kejahatan. Jadi jika kita sudah tahu kebenaran, saudara, tetapi kita kompromi, maka kita seperti orang yang menyerahkan diri kepada penipuan. Saudara tahu, banyak hamba Tuhan sebenarnya tahu tentang kedatangan Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa menyatakannya. Kenapa, saudara? Mungkin saudara bertanya, apakah hamba Tuhan A tidak tahu? Hamba Tuhan B tidak tahu? Apakah dia bergaul dengan Tuhan melayani sekian tahun? Apakah dia tidak pernah tahu, saudara? Tidak mungkin, saudara. Tahu. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menyerukan kedatangan Tuhan? Mereka tahu ada agenda jahat, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan yang terkenal menyatakan tentang agenda pekerjaan daripada iblis. Tapi saya heran, di tahun ke depan dia berubah dan berbicara hal yang lain. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Kita tahu ada penipuan, kita tahu ada kejahatan yang bekerja di balik semua ini. Tetapi karena cinta akan uang, karena kita mau kompromi dengan dunia, hamba Tuhan, gereja Tuhan, bahkan saudara, masuk di dalam rencana penipuan daripada iblis. Berapa banyak saudara, gereja Tuhan, hamba Tuhan, yang tahu sebenarnya kebenaran. Kalau saya share dengan teman-teman saya, hamba Tuhan, mereka sebenarnya tahu. Tapi kenapa mereka menyerahkan diri kepada penipuan? Ya kan saudara? Kalau saudara mungkin pernah sharing dengan teman saudara kita. Banyak yang tahu. Tapi kenapa mereka memberikan hidup mereka? Padahal mereka tahu itu penipuan. Itu jebakan. Itu adalah tipu daya daripada setan. Nah, jadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada penipuan, yang sudah tahu sebenarnya rencana iblis, tapi mereka karena faktor uang, saudara, dan segala kenyamanan dunia ini, maka celakalah, saudara, orang-orang yang demikian. Orang-orang seperti ini, saudara, tidak bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Sekalipun mungkin tetap menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin tetap merasakan mungkin hadirat Tuhan. Tetapi untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan itu bukan perkara yang mudah, saudara. Kalau orang sudah tahu itu sesuatu yang salah. Kalau orang sudah tahu ini adalah rencana iblis. Tetapi mereka dengan rela menyerahkan hidupnya. Celaka, saudara. Berapa banyak teman, saudara, rekan kita yang tahu sebenarnya. Tapi mereka masuk di dalam
rencana penipuan itu. Ini orang yang menyerahkan diri kepada penipuan. Orang yang sudah tahu sebenarnya ini jebakan iblis, tapi mereka takut karena nanti pekerjaannya hilang. Takut nanti dikucilkan. Takut nanti tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita, saudara, orang-orang yang mau naik ke gunung kudusnya Tuhan, jangan pernah membiarkan diri kita diserahkan kepada penipuan. Amin, saudara. Jangan biarkan anak-anakmu diserahkan kepada rencana penipuan. Jangan biarkan keluarga kita diserahkan kepada rencana penipuan daripada iblis. Kalau kita sudah tahu semua ini adalah ada aktor bekerja di balik semua ini, yaitu pekerjaan setan, maka jangan, saudara, sekali-kali pun kita memberikan hidup kita atau saudara-saudara kita, anak kita, kepada rencana penipuan ini. Bagaimana kita akan naik ke gunung kudusnya Tuhan kalau kita juga ikut andil di dalam rencana itu? Nggak bisa, saudara. Makanya banyak orang mungkin atau hamba Tuhan, saya bukan memahakimi, tidak bisa menyerukan, saudara, bunyi sangkakala. Kenapa? Karena ikut di dalam bagian daripada rencana itu sendiri, saudara. Betapa menyedihkan, saudara, ya. Jadi kita bersyukur kalau kita, Tuhan percayakan ada di kelompok kawanan kecil yang Tuhan ajarkan mungkin pribadi lepas pribadi, kelompok demi kelompok, supaya kita jangan mencintai dunia, supaya kita jangan kompromi. Kenapa? Supaya kita kuat bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan dan kita bisa membunyikan, menyuarakan alarm suara sangkakala itu. Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat satu kisah di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai ayat 11. Ini satu kisah perjalanan dari Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 11. Saya baca buat saudara. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Nah, ada satu kisah yang menarik, saudara. Waktu Paulus mau menginjili gubernur ini, ada seorang penyihir yang mau membelokkan kebenaran. Dan Paulus bilang, kamu penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Sebab itu tangan Tuhan menimpa dia dan seketika itu orang itu menjadi buta. Maksudnya apa, saudara? Saya menangkap sesuatu di dalam kisah ini. Bahwa banyak, saudara, di dalam gereja bahkan dilakukan praktek-praktek sihir. Sihir itu bukan lagi berbicara, saudara, sesuatu mantra. No. Banyak hamba Tuhan menggunakan wewenang kekuasaannya, saudara, untuk memanipulasi jemaat demi untuk keuntungan. Itu praktek sihir dalam gereja. Bahkan ada hamba Tuhan katakan, saudara, kalau kamu keluar dari tempat ini, kamu binasa, kamu celaka, kamu mati, dan lain sebagainya. Itu teman saya alami, saudara. Jadi banyak praktek-praktek sihir itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Bayangkan, saudara. Dan apa yang terjadi kepada penyihir ini, saudara? Ketika dia mau membelokkan jalan Tuhan yang lurus kepada gubernur ini. Waktu mau dinyatakan kebenaran, dia mau belokkan kebenaran ini. Maka yang terjadi kepadanya adalah buta. Nah, saudara dengar baik-baik. Kalau kita tahu kebenaran, kita sadar kebenaran, tapi kalau kita membelokkan jalan kebenaran itu, mengaburkan jalan kebenaran itu, maka saudara lihat, akibat daripada orang yang membelokkan jalan kebenaran Tuhan atau mengaburkan rencana Tuhan, maka yang terjadi adalah kebutaan. Banyak kenapa orang, saudara, menjadi buta secara rohani. Mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan. Karena mereka berusaha mengaburkan rencana Tuhan hanya karena uang.
hanya karena popularitas, hanya karena takut kehilangan kenyamanan dunia ini. Mengerikan sekali, saudara. Ya, kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan sekali-kali kita kompromi. Jangan sekali-kali kita memberikan diri kita kepada rencana penipuan. Akibatnya apa, saudara? Buta secara rohani. Tidak bisa lihat lagi rencana Tuhan. Tidak bisa melihat lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman. Sekarang banyak, saudara, orang yang menjadi buta secara roh. Kenapa? Karena memberikan hidup mereka kepada penipuan. Gereja, umat Tuhan, saudara, kita harus perlu bertobat jikalau kita masih ada yang seperti itu, saudara. Ya, praktik-praktik sihir itu banyak terjadi dalam gereja, saudara. Kalau saudara pernah baca bukunya, ya, praktik sihir, manipulasi, bahkan doa-doa yang tujuannya adalah untuk memanipulasi orang. Itu terjadi dalam gereja. Mengaburkan rencana Tuhan sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang akan terjadi atau rencana Tuhan atau apa yang akan terjadi di akhir zaman. Menjadi buta-buta secara rohani. Nah, kalau kita orang-orang yang sadar akan tipu rencana muslihat daripada iblis ini dan kita ikut di dalamnya, maka kita akan buta secara rohani. Bagaimana kalau orang buta bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan, saudara? Gak mungkin. Ya, jadi yang ketiga adalah mari, saudara, jangan menyerahkan diri kepada penipuan. Oke, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat, tidak bersumpah palsu. Nah, saudara, orang-orang yang tidak bersumpah palsu adalah mereka yang menepati janji, setia kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Banyak orang yang bernasar kepada Tuhan hanya karena keadaan. Ada orang yang berkata, Tuhan, kalau engkau sembuhkan penyakitku, aku akan ikut Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau engkau bebaskan aku dari hutang ini, dari permasalahan ini, maka aku akan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tapi ketika saudara janji Tuhan, ketika Tuhan, saudara bisa dengar suaranya? Bisa ya? Nah, ada orang yang berkata, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan bebaskan aku dari hutang ini, kalau Tuhan selesaikan masalahku, maka aku akan mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Berapa banyak saudara temukan orang seperti ini. Tapi ketika Tuhan menjawab doanya, hilang, saudara. Hilang, saudara, ya. Lupa dengan janjinya kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, yang bersumpah tetapi mengingkari. Kalau saudara lihat perjalanan bangsa Israel, mereka juga mengalami hal yang sama. Waktu mereka ada dalam kesesakan, mereka berteriak, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan menjawab mereka. Ketika mereka sudah dijawab sama Tuhan, mereka kembali menyembah berhala. Berapa banyak orang percaya seperti itu, saudara. Berdoa dalam pergumulan, mencucurkan air mata. Bahkan bernasar, kalau Tuhan menolong saya akan lakukan ini dan itu. Tapi ketika Tuhan menjawab doanya, dia lupa akan janjinya. Nah, saudara, penting bagi kita, ya saudara, untuk memelihara janji setia kita kepada Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang hanya sekedar lip service, saudara. Tuhan butuh orang-orang yang setia. Bayangkan bangsa Israel itu, saudara, 40 tahun mereka diproses sama Tuhan di padang gurun. Jatuh bangun, saudara. Berubah setia sama Tuhan. Sampai Tuhan harus memanggil saudara Yosua dan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab bangsa yang kau pimpin adalah tegar tengkuknya. Kalau Musa saja, saudara, bisa dikatakan seperti gagal membawa mereka masuk tanah perjanjian. Sampai Tuhan bilang sama Musa, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan bilang bikin nyanyian kesaksian. Saudara, Musa menulis nyanyian kesaksian Musa. Nyanyian kesaksian itu akan diperdengarkan kepada mereka ketika mereka berubah setia kepada Tuhan. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, sudah menikmati kelimpahan susu dan madu.
mereka berubah setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika hidupnya susah, saudara, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika hidupnya diberkati, jauh dari Tuhan. Sudah menikmati susu dan madu. Orang-orang yang demikian, saudara, itu tidak bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka hanya mau mengikut Tuhan hanya karena apa, saudara? Disembuhkan. Diluputkan dari segala mungkin persoalan yang mereka sedang hadapi. Nah, saudara, saya akan baca kepada saudara 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Satu ayat lagi dalam Mazmur 43 ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Nah, saudara, Tuhan mau begini, setiap kita harus menepati janji setia kita kepada Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya berjanji kepada Tuhan hanya karena ada masalah, saudara. Orang-orang yang demikian tidak bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan dan menyuarakan bunyi sangkakala, nggak bisa. Orang-orang yang berpegang teguh kepada janji setia, mereka lah yang bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita setia, saudara. Amin. Tuhan mau kita setia. Di dalam Mazmur 43 ayat 3, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Saudara lihat, yang membuat kita bisa masuk ke tempat kediaman Tuhan, yang membuat kita bisa dibawa ke atas gunung kudusnya Tuhan, itu adalah terang dan kesetiaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu setia kepada kita, saudara, menggenapi janjinya, maka kita juga harus setia. Jangan kita menjadi orang-orang yang bersumpah palsu, mengingkari kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia apapun yang terjadi. Sekalipun kita kehilangan pekerjaan, sekalipun kita kehilangan segala-galanya, mari tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu setia kepada kita. Amin. Tuhan membawa kita ke atas gunung kudusnya, tempat kediamannya, melalui terang dan kesetiaannya. Jadi mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau sharing kepada saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan dan menyerukan suara sangkakala supaya orang mendengar, kita harus bersih tangannya, saudara. Kita harus membuang setiap perbuatan yang jahat. Yang kedua, mari harus murni hatinya, memiliki sikap hati yang benar, tidak terkontaminasi dengan dunia. Yang ketiga, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Kalau kita sudah tahu itu hal yang jahat, maka menyingkir dari sana, saudara. Jangan mengambil bagian bersama dengan orang-orang yang menyerahkan diri kepada penipuan, ya, kepada agenda daripada kuasa kegelapan. Sehingga mereka menjadi buta secara roh, mereka tidak bisa melihat terang kemuliaan itu. Dan yang keempat, saudara, adalah mari menjadi orang-orang yang setia menepati janji kepada Tuhan. Tuhan mencari, saudara, orang-orang yang setia. Ya, Tuhan mau kita setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin saudara akan mengalami yang namanya penganiayaan. Sekalipun kita akan mengalami yang namanya penindasan. Tapi mari kita tetap setia. Supaya kita boleh naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Supaya kita boleh menyuarakan kedatangan Tuhan yang sebentar lagi. Di mana pintu anugerah itu akan segera ditutup, saudara. Saudara semua siap? Tahun 5783 ini, saudara, gambarannya adalah orang juga berlari. Mari kita berlari. Saya saksikan kalau nggak salah minggu lalu ya. Mimpi saya, saudara, saya naik ke atas gunung Tuhan yang tinggi itu. Dan di atas gunung itu Tuhan memberikan jubah
Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu pasal 22. Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang setia, yang tekun menantikan kedatangannya. Tidak secara kebetulan 5784 tahun depan. Itu tahunnya adalah dalet pintu, saudara. Apakah pintu anugerah akan segera tertutup? Kita nggak pernah tahu. Tetapi bagian kita malam hari ini adalah, mari naik ke atas gunung kudus Tuhan dan suarakan bunyi sangkakala itu, yaitu kedatangan Tuhan. Banyak orang mengabaikan, nggak masalah, saudara. Ketika pintu bait suci ditutup, maka orang-orang ini akan tidak bisa masuk, mereka hanya berdiri di pelataran. Dan kalau berdiri di pelataran, saudara, celaka. Ya, mari kita berusaha untuk berlari. Berlari di tahun ini, saudara, untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berlari, bukan lagi waktunya untuk santai, saudara. Mari kita naik ke atas gunung kudusnya Tuhan, kita berlari. Supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Saya akan tutup dengan satu ayat. Di dalam Yoel 2, ayat 32. Saudara kita bisa baca sama-sama. Yoel pasal 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Nah, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di mana, saudara? Di Gunung Sion dan di Yerusalem itu ada keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di atas gunung kudusnya Tuhan. Maka kita perlu berlari untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini saya mau katakan tidak ada tempat yang teraman. Sekalipun mungkin saudara sudah prepare mau cari tempat. Saya pun saudara mempersiapkan diri untuk masa yang sukar. Mencari lahan untuk mungkin bertanam. Tapi kita tidak bisa lari kemanapun, saudara. Tuhan bilang, saudara, hanya ada satu tempat yang aman. Ketika kita naik ke atas gunung Sion. Itu berbicara, saudara, hadiratnya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Karena di sanalah ada keselamatan. Karena di sanalah ada yang namanya perlindungan. Hari-hari ini orang saudara sibuk dengan kegiatannya, dengan usahanya untuk mencari ketenaran, mencari uang, memperkaya diri dan mencari popularitas. Tapi bagi kita, kawanan kecil, mari kita naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Karena di sanalah dikatakan ada keselamatan. Dunia akan segera memasuki masa resesi, saudara. Waktu kita sangat sedikit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan kasih saya mau katakan malam hari ini, jangan ada seorang pun yang terlambat. Pintu anugerah akan segera ditutup. Mari naik, saudara. Mari berlari. Tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita hanya butuh waktu sedikit sebelum masa itu. Pintu anugerah Tuhan akan segera ditutup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan saya persilakan bagi saudara mungkin yang akan menambahkan atau mungkin yang akan menanggapi atau mungkin juga akan bertanya ataupun kesaksian yang saudara alami setelah saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan saya serahkan kepada saudara. Oke, mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita ya sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Cik, tampilin, Cik. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu
itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Yesusku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Bawa kami naik ke atas gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan Tuhan, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Amin. Sebab itu ku memujimu, Engkau Yesusku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Yesusku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu Yesus. Yesus, kemuliaan bagimu. Saya serahkan kepada Ibu Ami untuk berdoa. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman yang kembali dibentangkan bagi setiap kami, bahkan sharing-sharing dari setiap hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, semakin hari Kau semakin membukakan mata rohani kami untuk semakin melihat apa yang Tuhan kehendaki yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Bapa, apa yang terjadi semua atas seizin-Mu. Dan karena itu Tuhan, biarlah Kau dapati kami seperti firman yang tadi. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh dalam iman percaya kami, dalam pilihan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hati kami. Bukan karena iman ikut-ikutan kami, tapi semuanya Tuhan sudah taruh dalam pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau semakin dapati kami, tangan kami semakin bersih,
hati kami semakin murni, dan kami tidak kompromi dengan keberadaan dunia ini. Dan biarlah Bapa, kami tetap setia berpegang di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jangan biarkan Tuhan keberadaan dunia ini mengaburkan setiap mata kami, bahkan telinga kami, untuk kami tidak mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa, sungguh Roh Kudus yang ada dalam hati kami, teruslah terangi hati kami, pikiran kami, untuk kami semakin peka akan keberadaan dunia, akan keberadaan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Allah Roh Kudus, berkati setiap pribadi-pribadi kami yang ada, dari Sabang sampai Merauke yang ada pada malam hari ini mengikuti ibadah. Kami serahkan pribadi kami, lepas pribadi, keluarga demi keluarga ke dalam tangan Tuhan. Teguhkan terus iman percaya kami Bapa. Biarlah Kau semakin memakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada, yang Tuhan, yang diberikan kepekaan untuk melihat keberadaan zaman ini, sehingga kami juga diberikan kepekaan, telinga, dan hati yang mau terbuka untuk melihat semuanya, sehingga Tuhan, iman percaya kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami tidak kuat untuk melewati setiap persoalan hidup, bahkan setiap tantangan yang ada. Tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau akan memberikan kami kekuatan, Kau akan memberikan kami peneguhan demi peneguhan. Ya Allah Roh Kudus, pakai setiap kami, hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada. Biar kami juga semakin terus peka, baik melalui mimpi-mimpi, bahkan melalui penglihatan-penglihatan, bahkan impresi-impresi melalui firman-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagi setiap kami, agar itu semakin membukakan kami untuk bisa terus dan terus berpegang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, semakinlah Bapa, hati kami semakin kuat untuk menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kedatangan-Mu itu adalah penantian yang sangat-sangat kami rindukan. Dan biarlah kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Engkau. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kami dalam setiap komunitas-komunitas yang ada. Biarlah Tuhan Kau menyertai setiap kami, pemimpin-pemimpin kami yang ada di komunitas-komunitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang ada, Kau pakai mereka, Kau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan, untuk semakin mereka diberikan hikmat yang daripada Tuhan, untuk semakin menerangi hati dan pikiran kami, semakin membukakan pikiran kami untuk bisa semakin diterangi oleh kebenaran firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu sudah tidak lama lagi, waktu-Mu semakin dekat. Karena itu Tuhan, kami rindu, genggam hati kami, biarlah pandangan kami semakin tertuju kepada Tuhan, dan biarlah kami pribadi lepas pribadi semakin merindukan untuk datang ke atas gunung kudus-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, tenggelam, jangan biarkan Tuhan kami jauh. Jangan biarkan kami terlepas lagi dari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu lah ada kekuatan, ada penghiburan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Berkatilah setiap kami yang ada pada malam hari ini. Kami yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan Kau menolong kami, membawa kami untuk di hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan Kau tetap memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan. Bahkan doa-doa kami yang kami naikkan. Biarlah Bapa Kau tetap menuntun kami, menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini, kita angkat tangan kita arahkan hati dan wajah kita ke surga, pandang kepada Bapa, Sang Pemberi berkat. Maka biarlah berkat damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah, kasih karunia, anugerah Bapa yang begitu besar mengalir dalam kehidupan setiap kita, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kasih Kristus yang tinggal di dalam hidup setiap kita, kasih yang sempurna yang mengalahkan setiap ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Kasih yang sempurna itu, yaitu kasih Kristus, ada di dalam setiap saudara dan saya. Bahkan penyertaan yang sempurna bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus
menyertai seluruh kehidupan saudara dan saya mulai malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan permai untuk menjemput setiap kita yang percaya untuk tinggal di dalam tempat kediamannya, yaitu dalam surga yang mulia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.